Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Purwaningrat SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Pariwisata dan teman-teman kelas 5C Manajemen Sore yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya Ikade Ariandika Dinata, yang kedua Nimade Widya Adiani, yang ketiga Made Gede Ramani Adiputra, dan yang keempat Niputu Dia Lestari. Kelompok kami di sini akan membahas materi tentang sistem penunjang manajemen dalam pariwisata, di mana ada 4 subpokok bahasan, yaitu yang pertama, membangun pusat informasi dalam pariwisata, yang kedua, sistem informasi pemasaran pariwisata, yang ketiga, sistem perencanaan, dan yang keempat, sistem evaluasi pemasaran. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang membangun pusat informasi dalam pariwisata, di mana fasilitas pusat informasi pariwisata merupakan sarana komunikasi kepariwisataan yang mencakup segala hal mengenai informasi, promosi, dan akomodasi. Di mana dengan adanya informasi membuat wisatawan mendapatkan jawaban yang dapat dipercaya bagi pertanyaan yang mereka ajukan dan memberi kesempatan untuk mengenalkan produk pariwisata yang ada. Berikutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah bentuk kerja yang melekat dalam proses manajemen yang akan menjadi acuan dalam melakukan pekerjaan mengandung unsur, yaitu yang pertama, perencanaan, meliputi penetapan tujuan dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, merupakan suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan mencakup kepemimpinan dan motivasi. Yang keempat, pengawasan yang mencakup aktivitas menilai kinerja untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan membuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Berikutnya ada fungsi dan manfaat pusat informasi pariwisata. Yang pertama yaitu berperan aktif dalam mendatangkan pengunjung ke sebuah destinasi dengan cara melakukan promosi serta meningkatkan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan. Berikutnya menyampaikan informasi yang terkait dengan pariwisata di sebuah destinasi seperti atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan aktivitas wisata serta mengedukasi wisatawan tentang nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Terima kasih, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sistem informasi pemasaran pariwisata. Pemasaran adalah salah satu fungsi dari sebuah organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai pada pelanggan dan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan melalui berbagai cara yang dapat menguntungkan bagi organisasi atau pemangku kepentingan. Hal tersebut dikemukakan oleh American Marketing Association dalam Kotler dan Keller tahun 2009. Sebuah sistem yang memberikan informasi berkaitan dengan seluruh aktivitas pemasaran disebut sistem informasi pemasaran. Orang, peralatan, dan prosedur yang bertujuan untuk mengumpulkan, memilih, menganalisa, dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan dan tepat waktu dan akurat kepada para pengambil keputusan merupakan bagian penting dalam sistem. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Pariwisata modern sangat membutuhkan teknologi untuk pemasaran, dokumentasi, maupun penataan yang sangat penting untuk mendukung perkembangan pariwisata. Sistem informasi pariwisata adalah produk kami yang dikembangkan untuk menyajikan informasi suatu objek wisata, kawasan wisata, ataupun wahana di suatu kawasan wisata di Indonesia. Sistem ini dapat juga menyajikan beberapa informasi yang mampu menunjang aktivitas kepariwisataan, diantaranya tentang transportasi, perhotelan, tiketing, dan akomodasi. Informasi mengenai suatu objek wisata, kawasan wisata, atau wahana yang berada di
Dalam objek wisata, kawasan wisata dapat diperoleh pada sistem informasi pariwisata. Selain itu, sistem informasi pariwisata juga memberikan beberapa informasi penunjang kegiatan kepariwisataan. Penyajiannya ada di dalam satu sistem yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para wisatawan. Pendataan perkembangan suatu objek wisata dan Baik, perkenalkan, nama saya Nima Dewi Diarnyani dengan NIM 19.2013-827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang ketiga mengenai perencanaan pariwisata. Perencanaan merupakan penentuan suatu tujuan utama beserta cara-cara untuk menentukan tujuan tersebut. Maka di dalam pariwisata sangat dibutuhkan perencanaan untuk mengembangkan suatu objek wisata. Karena dalam kepariwisataan, perencanaan tidak lepas dari segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata. Selanjutnya, beberapa alasan mengapa pariwisata perlu direncanakan dengan baik. Yang pertama, fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terpikir sebelumnya karena pariwisata melingkupi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Yang kedua, pariwisata berdampak positif dan negatif. Yang ketiga, pariwisata makin kompetitif dan promosi destinasi wisata makin gencar. Yang keempat, pariwisata bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya jika kurang tepat pengelolaannya. Yang kelima, pariwisata mempengaruhi semua orang dan komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam proses perencanaan pariwisata. Selanjutnya, dampak kawasan wisata tanpa perencanaan. Dampak fisik, kawasan menjadi tidak tertata dan seringkali banyak bangunan terlantar serta kekumuhan yang muncul sehingga mengurangi daya tarik kawasan wisata tersebut. Yang kedua, dampak sosial budaya, yaitu hilangnya keaslian budaya lokal akibat kulturalisasi yang berlebihan dan tanpa kontrol. Yang ketiga, dampak pemasaran yang berlebihan, yaitu terjadinya ketidakefisienan pemasaran yang dilakukan oleh berbagai pihak tanpa koordinasi yang baik. Yang keempat, dampak pengorganisasian yang kurang serta dampak lainnya. Selanjutnya, tingkatan perencanaan pariwisata. Ada berbagai macam tingkatan dan banyak tingkatan dalam perencanaan pariwisata, diantaranya tingkat internasional, tingkat regional, tingkat nasional, tingkat spasial geografis, tingkat provinsi, tingkat tapak, dan perencanaan organisasi atau institusi dan perantara. Selanjutnya ada hambatan perencanaan pariwisata. Yang pertama, hambatannya yaitu kurangnya kesepakatan tentang prinsip-prinsip perencanaan pariwisata. Yang kedua, biaya pembuatan rencana pengembangan wisata yang relatif tinggi. Yang ketiga, banyaknya pihak yang terlibat dan kompleksitas jaringannya. Yang keempat, keragaman bisnis dan produk wisata. Yang kelima, seasonality yang berbeda di tiap destinasi. Yang keenam, kepemilikan yang sering berubah-ubah pada bisnis pariwisata. Selanjutnya, tujuan perencanaan pariwisata. Yang pertama, untuk mengidentifikasikan pendekatan alternatif. Yang kedua, adaptasi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mempertahankan keunikan. Yang keempat, menciptakan hal-hal yang diinginkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, stakeholder dalam perencanaan pariwisata. Pihak-pihak yang harus terlibat dalam perencanaan pariwisata antara lain pemerintah pusat dan daerah, komunitas lokal, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi pariwisata, operator bisnis pariwisata, dan konsultan pariwisata. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem evaluasi pemasaran. Pemasaran atau marketing menjadi bagian penting dalam menjalankan bisnis. Tentunya karena sistem marketing yang baik dan tepat dapat membantu suatu bisnis menjangkau dan menarik minat lebih banyak masyarakat untuk menjadi pelanggan. Sistem-sistem itu pun
harus dievaluasi dalam jangka waktu tertentu supaya terlihat mana yang berhasil atau tidak dan apa yang dapat ditingkatkan. Yang pertama ada evaluasi Return on Investment atau ROI. Salah satu yang perlu diperhatikan saat mengevaluasi strategi marketing adalah Return on Investment. Tujuannya untuk melihat apakah yang sudah diinvestasikan atau dikeluarkan benar-benar menghasilkan keuntungan bagi bisnis atau tidak. Yang kedua, ada bandingkan dengan sistem marketing kompetitor. Mencoba untuk sedikit melihat sistem marketing yang dijalankan oleh kompetitor, lalu bandingkan dengan sistem bisnis yang sedang dijalankan. Jika ternyata ada beberapa sistem yang mirip, lihat dan bandingkan apa saja yang membedakan, misalnya kualitas, konten, frekuensi kemunculan, hingga bagaimana respon yang didapat dari masyarakat. Yang ketiga, kelengkapan sistem dan rencana marketing. Saat mengevaluasi sistem marketing yang sudah ada, jangan lupa untuk memastikan bahwa segala aspek yang dibutuhkan sudah lengkap. Bisa juga mencari referensi tentang apa saja yang diperlukan dalam menyusun strategi atau perencanaan marketing untuk memastikan kelengkapannya lewat buku, e-book, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, susunan sistem dan rencana marketing setidaknya mengandung aspek-aspek seperti berapa besar anggaran dana yang disiapkan untuk merealisasikan sistem dan perencanaan marketing, lewat apa saja bisnis yang dipasarkan, hingga analisa kompetitor. Tanpa kelengkapan aspek yang dibutuhkan, sistem dan rencana marketing yang disusun beresiko gagal. Yang keempat, perubahan-perubahan pada penjualan. Setelah merealisasikan suatu sistem pemasaran baru, mencoba melihat apakah perubahan-perubahan tertentu pada penjualan. Misalnya, apakah penjualan jadi meningkat atau tidak dibandingkan waktu sebelum sistem tersebut dijalankan. Biasanya, perubahan dapat dilihat dalam periode mingguan, bulanan, hingga tahunan. Sekian presentasi dari saya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut kesimpulannya. Jadi, Pusat Informasi Pariwisata atau Tourism Information Center atau TIC merupakan fasilitas pendukung untuk membantu wisatawan menerima informasi seputar destinasi yang hendak mereka kunjungi. Namun, hingga saat ini pembangunan TIC destinasi wisata masih belum berjalan maksimal. Terjadinya tersedianya informasi wisata secara akurat tidak lepas dari bagaimana pemerintah maupun swasta menerapkan fungsi manajemen dalam mencapai tujuannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.